Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai analisis sensitivitas. Kalau kita lihat, definisi dari analisis sensitivitas adalah kita ingin mengetahui pengaruh pada solusi optimal yang dihasilkan jika parameter dari suatu metode simplex kita ubah. Nah, manfaatnya di sini adalah untuk mengidentifikasi parameter yang sensitif. Analisis sensitivitas menjadi penting untuk melihat pengaruh terhadap penyelesaian optimal jika terjadi perubahan-perubahan pada nilai satu parameter. Nah, kalau kita lihat skema dari perubahan pada programa linier itu ada pada fungsi objektif, bisa pada fungsi pembatas, fungsi variabel. Jadi ada penambahan variabel baru, ataupun nanti penambahan pembatas, atau perubahan pada nilai RHS, atau perubahan pada keketatan batasan. Jika kita lihat bentuk standar dari programa linier, kita ambil kasus minimasi di sini, di mana minimasi CX. C itu menandakan cost, variabelnya X, kemudian constraint-nya AX sama dengan B, di mana X besar sama dari 0. Dari programa linier ini, terdapat beberapa variasi perubahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, perubahan koefisien cos C. Yang kedua, perubahan vektor RHS vektor B-nya. Jadi nilai B-nya mengalami perubahan. Yang ketiga, perubahan pada matriks constraint A. Jadi ada perubahan untuk nilai A. Yang selanjutnya, penambahan aktivitas baru. Ya, di sini X hanya 1, bisa menjadi X2 dan seterusnya. Kemudian penambahan constraint baru, di sini constraint-nya hanya 1, kemudian constraint-nya ini bisa ditambah. Jadi ada 5 bentuk dari variasi perubahan pada analisis sensitivitas. Kita masuk yang pertama, perubahan koefisien cost untuk non-basis. Perubahan cost berubah dari CK ke CK aksen. Yang untuk yang pertama itu adalah kasusnya non-basis. XK itu adalah non-basis. Jadi, tentu terjadi perubahan pada nilai CK dikurang CQ menjadi CK dikurang CQ aksen. Nah, di mana untuk nilai Z sendiri itu tidak mengalami perubahan karena dia dipengaruhi oleh C basis. Selanjutnya, jika nilai CK dikurang dengan CK aksen itu besar dari 0, artinya kita perlu lanjutkan iterasi. Karena kasus kita minimasi ya, bentuk standarnya minimasi semua. Dan jika CK-nya dikurang CQ aksen kecil sama dari 0, artinya solusinya sudah optimal. Mari kita perhatikan contoh soal berikut, di mana terjadi perubahan C2 sama dengan 1, jadi cos pada yang mendampingi variabel X2 itu berubah menjadi min 3. Jadi pada ini, yang mendamping X1 menjadi, yang mendamping X2 ya, X2 karena dia non-basis menjadi min 3. Nah, apa yang dilakukan?
Yang pertama kita identifikasi dulu. C2 sama dengan 1 itu berubah menjadi C2 aksen sama dengan min 3. Kemudian kita lihat bahwa di sini X2 itu tergolong non-basis. Ini adalah solusi optimal yang telah kita dapatkan. Perubahan pada nilai cos non-basis tentu berpengaruh pada nilai ZK dikurang CK. Dalam hal ini adalah untuk Z2 kurang C2 aksen. Ini rumus umumnya, yaitu C2 dikurang C2, XZ2 dikurang C2 ditambah dengan C2 dikurang C2 aksen. Disubstitusi nilainya ke bawah, sehingga didapatkan nilai Z2 kurang C2 aksen itu sama dengan 1. Sehingga kita memiliki tabel yang baru. Nah, ini adalah tabel yang baru. Jika kita lihat nilai Z-nya itu masih ada yang besar dari 0. Jika ada yang besar dari 0, artinya solusinya belum optimal. Kita harus lanjutkan ke iterasi berikutnya sampai kita dapat solusi optimal. Jadi, yang paling diperhatikan pada kondisi cos non-basis berubah adalah nilai dari Z non-basis dikurang dengan C non-basis yang baru dihitung dan dimasukkan ke dalam tabel yang baru. Oke, itu untuk kejadian perubahan cos pada non-basis. Selanjutnya, masih jenis yang pertama, yaitu perubahan koefisien cos untuk basis. Nah, ini kasus kedua, jika XK itu sama dengan basis. C basis digantikan oleh CB aksen. Tentu akibatnya ZJ dikurang CJ-nya juga berubah. Karena di sini dia memakai basis. Untuk semua nilai Z aksen kurang C. Z. Nah, di sini kita lihat, jika ZK dikurang CK-nya itu sama dengan 0, artinya solusinya itu sudah diperoleh optimal. Kita akan lihat contoh soalnya. Nah, di sini terjadi perubahan pada koefisien cos basis dari min 2 menjadi 1. Di sini menjadi basisnya X1 ya. Ini X1 berarti berubah dari min 2 menjadi C aksennya adalah 0. Nah, kita identifikasi dulu X1 itu tergolong apa? Basis. Nah, kita lihat tabel solusi optimal seperti ini. Dan kita dapat solusi optimalnya. Kita hitung nilai C aksen dikurang C aksen 1 dikurang C1. Itu sama dengan 0 dikurang 2. Sama dengan 2. Ya, nilainya sama dengan 2. Selanjutnya, kita hitung nilai ZJ aksen kurang CJ. Ini untuk seluruh ya, seluruhnya nilai pada row ZJ kurang CJ. Seluruhnya nilai pada row ini. Ini diwakili saja dengan ZJ ya, ZJ kurang CJ, berarti untuk semua mulai dari sini nanti, dari ujung ini. Nih. Kita mulai. Dikali dengan, kita udah dapat CB aksen kurang CB itu adalah 2, tinggal masukkan. Nah, dikurang dengan Y. Dikali dengan Y. Nah, ini menjadi perhatian. Nilai pada row ini harus dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini. ZJ aksen dikurang CJ. Dari mana memperolehnya? Nah, kita lihat. Ini adalah semua row biaya. Kita masukkan, ini adalah ZJ kurang CJ, ya.
Nah, ini adalah nilai Y-nya. Kan 2Y ya, dikali 2Y. Kalau kita lihat slide sebelumnya itu dikali 2Y, maka ini dikali 2Y. Untuk row semua row yang mana? Row semua koefisien pada row constraint basis yang mengalami perubahan. Nih, kita kali 2. Selanjutnya ini dijumlahkan. Sehingga kita dapat nilai baru pada row biaya setelah perubahan. 1, min 1, 1, 0, 0. Nah, nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam sini. Yang kita peroleh dari rumus ini. Jadi pengerjaannya itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari tabel baru yang kita dapat, di sini masih ada nilai ZK dikurang CK-nya itu yang besar dari 0. Artinya apa? Solusi belum optimal. Kita harus lanjutkan ke iterasi berikutnya. Ya. Itu untuk model pertama, ada basis, ada non basis. Sekarang itu adalah model kedua, di mana terjadi perubahan pada right hand side atau nilai yang sering kita sebut sebagai nilai RHS-nya. Kita lihat, jika nilai RHS-B itu digantikan oleh B aksen, sehingga nilai Z juga akan berganti menjadi Z aksen, di mana nilainya adalah C basis dikali B inverse basis ya, dikali dengan B aksen atau nilai barunya. Kita lihat di sini, jika nilai B inverse dikali dengan B aksen itu besar sama dengan 0, maka solusinya sudah optimal. Sebaliknya, jika kecil dari 0, solusinya belum optimal. Lanjutkan dengan dual simplex. Jika teman-teman semua masih ingat, pada kasus dual simplex itu cocok digunakan untuk nilai RHS constraint-nya yang bernilai negatif. Maka kita gunakan metode dual simplex. Ini adalah contoh soal di mana terjadi perubahan RHS. Yaitu di sini terjadi, kalau kita lihat masih contoh soal yang sama, itu nilai B-nya 6 dan 4. Sekarang itu menjadi 3 dan 4. Kemudian tabel optimal yang sudah kita dapat, kita tandai terlebih dahulu mana dia yang basis inverse di sini. Ya, ini basis inverse ya, ini nilainya. Kemudian kita hitung ini terlebih dahulu. Nilai basis inverse dikali dengan nilai B aksennya. Aksen yang baru ya, sehingga dapat 37. Ini yang perlu menjadi perhatian. Jika B inverse dikali dengan B aksen itu besar sama dari 0, artinya solusinya sudah optimal. Ya, solusinya sudah optimal. Ingat, kalau simplex, kalau nilai di sini masih negatif, yang 2 ini, itu tidak optimal. Ya, tapi kalau sudah positif, itu sudah optimal. Sekarang tinggal kita menghitung nilai Z aksennya lagi. Z aksen sama dengan C basis dikali dengan B inverse B aksen. Sama dengan min 2, nilai di sini, cos basis, min 2, 0 dikali dengan nilai 3 dan 7. Ini sama dengan min 6. Oke, ini sama dengan min 6. Nah, kita lihat B inverse dikali dengan B aksen itu sudah besar sama dari 0 ya. Nilai 3 dan 7 sudah besar dari sama dengan 0 sehingga solusinya sudah optimal. Dengan demikian kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa nilai X1 itu sama dengan 3, X2 itu sama dengan 0, X3 itu sama dengan 0,
X1 itu sama dengan 0 dan X2 itu sama dengan 7. Sedangkan nilai Z sendiri adalah min 6. Oke, kita lanjut untuk kasus yang berikutnya. Terjadi perubahan pada matriks constraint, perubahan pada kolom non-basis. Ya. Yang pertama, kasus pertama, perubahan pada kolom non-basis, di mana nilai AJ itu berubah menjadi A aksen J. Kita lihat apa saja yang akan berpengaruh. Yang berpengaruh adalah tentunya nilai ZJ aksennya dikurang CJ, di mana nilainya menjadi CB dikali B aksen dikali AJ yang baru, aksen dikurang dengan CJ. Sama seperti kondisi simplex, kita lihat jika ZJ aksen dikurang CJ itu kecil sama dari 0, maka solusi lama itu sudah optimal. Namun, jika ZJ aksen dikurang CJ itu besar dari 0, maka lanjutkan iterasi. Nah, kita lihat contoh perubahan pada kolom non-basis. Ya, yang non-basis di sini. Di sini ada perubahan A2 yang nilainya 1 dan 2. A2 itu 1 dan 2. Sekarang berubah menjadi A2 aksen itu menjadi 2 dan 5. Kalau kita identifikasi, ini adalah nilai perubahan pada kolom non-basis karena X2 non-basis di sini. Nah, apa yang berubah? Kemudian kita hitung B inverse dikali dengan A2 aksen. Ya, nilai basis ini ya. Ini nilai basis. Kan kita sudah punya tabel optimal tadi sama, kita ambil tabel optimal. Ingat ya, sensitivitas analisis itu adalah perubahan yang terjadi setelah ditemukan solusi optimal. Jadi kita sudah punya B inverse-nya dikali dengan A2 aksen, itu yang berubah, sehingga kita dapat nilainya 2 dan 7. Selanjutnya kita cari Z2 aksen dikurang C2, itu sama dengan CB dikali basis inverse A aksen 2 dikurang C2. Kemudian kita hitung Z-nya. Z2 aksen dikurang C2 itu kita peroleh min 5. Kita lihat nilainya di sini. Nilai ini dicari dan menjadi perhatian. Jika Z2 aksen dikurang dengan C2 itu kecil sama dari 0, maka solusinya sudah optimal. Yang nilainya langsung kita pindah ya ke sini. Nah, kita lihat nilai Z kurang C itu sudah negatif semua. Artinya solusinya sudah optimal. Langsung kita dapat solusinya. X1 berapa, X2 berapa, X3, S, dan nilai Z-nya dapat langsung. Nah, itu kondisi yang berubah adalah pada kolom non-basis. Bagaimana dengan kondisi perubahan pada kolom basis? Apa saja yang terjadi? Yaitu akan berubahnya nilai ZJ aksen kurang CJ. Ya, sama dengan CB, B inverse AJ aksen dikurang CJ. Ini ada di sini ketentuan. Jika kita dapat nilai Y aksen itu tidak sama dengan 0, artinya basis tetap. Lanjutkan iterasi sampai membentuk matriks identitas. Tapi kalau YJ aksen itu sama dengan 0, vektor basis tidak lagi menjadi basis. Maka tambahkan variabel artifisial yang baru.
Kalau kita lihat, kita menambah variabel artifisial mengingatkan kita pada kondisi Big M. Kita lihat contoh soalnya. Ini terjadi perubahan pada kolom basis A1 sama dengan 1 min 1. Kemudian A aksen itu menjadi 0 min 1. Ya, ini ya. 1 min 1 jadi 0. Sekarang dirubah menjadi 0 min 1. Ini berubah ya. Dia bukan dia merupakan basis di sini ya. Nah, kita lihat ini solusi optimal. Yang kita cari pertama adalah B inverse dikali dengan A1 aksen. Di mana nilainya basis ini ya. Basis inverse kita kalikan langsung dengan A aksen 1 mendapat 0 min 1. Nah, kemudian kita hitung nilai Y-nya. Y ini penting untuk melanjutkan apakah masuk basis atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, B inverse-nya sudah, A1 aksennya sudah, sehingga dapat nilai Y11, Y12. Nah, di sini kita lihat J-nya itu sama dengan 0. Ada yang nilainya sama dengan Z, yang nilainya sama dengan 0 ya. Nah, pada X1 artinya dia tidak lagi berbentuk basis. Tidak lagi berbentuk basis, kemudian kita cari nilainya. Z1 aksen dikurang C1 sama dengan CB, B inverse A aksen. 1 aksen dikurang C1. Ini rumusnya. Kita hitung dapat 2. Kita pindahkan ke nilai Z pada kolom. Dia bukan basis lagi ya. Pada awalnya dia adalah basis. Sekarang dia menjadi non basis. Nah, berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya adalah 0 dan min 1. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang Y11 0 dan tidak lagi menjadi basis. Kemudian kita harus tambahkan XA1 ya sebagai basis baru. Kalau kita tambahkan XA1, otomatis kita akan menambahkan satu variabel artifisial di atas menjadi dengan nilai parameter cost-nya adalah min M ya. Kita cari dengan metode min M yang nilainya adalah 1, 0. Nah, kondisi seperti ini kita bisa lanjutkan dengan metode Big M. Untuk yang keempat itu adalah penambahan aktivitas baru. Nah, di mana di sini adanya penambahan X yang baru. Jadi kalau X tadi misalnya sampai dengan 3, sekarang kita tambahkan lagi X-nya jadi 4. Jadi X4. Apa saja yang berubah di sini? Tentu yang berubah adalah adanya penambahan Z4, C4 kalau dia bertambah X4. Nah, kemudian tentu kita akan lihat apakah Z kurang C yang baru itu kecil sama dari 0 atau besar. Kalau kecil sama dari 0 artinya sudah optimal. Kalau besar, maka kita lanjutkan pada iterasi berikutnya. Contoh, terjadi penambahan constraint baru, X4. Ya, X4, kalau kita tambah X4, tentu ada C4 ya. Tentu ada C4, itu nilainya 1. Tentu kita juga harus punya pada kolom variabel X4 itu, nilainya adalah min 1 dan 2. Ya. Ini kita punya solusi optimal, kita tambahkan masih persoalan yang tadi. Kita tambahkan X4, C4 sama dengan 1, A4 sama dengan min 1, 2. Kemudian kita hitung Z4 kurang C4. Ini yang dibilang tadi, kita tambahkan yang baru. Itu kita dapat hasilnya adalah 1. Nah,
Kalau ini dapat 1, tentu kita harus tahu nilai Y di bawah ini berapa. Cara mencarinya adalah B inverse dikali dengan A4. Ya. A4 berarti ini ya nilai yang diketahui pada soal. Kita kalikan, masuk ke sini. Nah, kita lihat lagi. X4 itu menjadi basis ya, dan lanjut ke iterasi. Jika Z4 dikurang C4-nya itu kondisinya besar dari 0, artinya solusi belum optimal. Kita harus lanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bentuknya penambahan constraint baru. Ada satu lagi constraint menambah menjadi AX kurang B. AX kecil sama dari B. Nah, nanti kita akan lihat ada pertimbangan di sini. Jika penambahan constraint baru mengakibatkan solusi masih sesuai, maka tidak ada perubahan pada solusi optimal. Artinya begini, kalau kita punya constraint baru, masukkan dahulu solusi optimal yang telah didapat pada tahap sebelumnya. Kalau dia berlaku pada constraint baru, artinya solusi sudah optimal. Kita tidak perlu mencari solusi baru lagi. Namun, jika kita tambahkan constraint baru dan kita substitusi nilai yang telah kita dapat pada solusi optimal sebelumnya, tidak cocok pada constraint baru, artinya solusi kita belum optimal. Kita perlu cari solusi yang lebih baik. Sebagai contoh di sini, ada penambahan constraint pada soal kita yang sebelumnya, itu ada penambahan constraint min X1 tambah 2 kali X3 itu besar sama dari 2. Nah, kondisi ini kalau kita lihat apakah solusi optimal yang didapat ini cocok atau tidak untuk constraint baru, kita lihat. Kalau pada solusi optimal di atas, itu X1-nya sama dengan 6, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Maka kita coba masukkan ke dalam constraint yang baru, hasilnya min 6. Sedangkan pada constraint yang baru itu harus besar sama dari 2. Artinya solusi ini memang perlu kita bikin optimal, perlu kita perbaharui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Lalu kita masuk ke tahap ini. Ini adalah tabel solusi optimalnya. Selanjutnya, kita tambahkan satu lagi constraint baru. Tentu dia menjadi S3 ya. Yang nilainya 1, 0, min 2, 0, 0, 1. Nah, kemudian kita harus jadikan X1-nya ini sebagai basis ya. Dia kan X1 basis, ya. Kita jadikan X1 basis di sini. Sementara nilai ini masih 1. Tentu kita harus jadikan nilai ini 0. Bagaimana usaha kita biar nilai ini menjadi 0? Caranya adalah kalikan baris pertama dengan min 1 dan tambahkan ke baris ketiga agar kolom X1 menjadi vektor unit. Ini menjadi basis, membentuk vektor 1, 0, 0. Ya. Kalau itu kita lakukan, ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita perhatikan. Jika dilihat dari sini, solusi sudah optimal karena kecil semua dari 0. Namun, jika kita lihat pada sisi right hand side untuk constraint itu masih ada yang bernilai negatif. Artinya solusi kita belum optimal. Kalau teman-teman masih ingat,
nilai yang sisi kanan masih ada yang negatif, itu bisa kita selesaikan dan sangat cocok diselesaikan dengan metode dual simplex. Lanjutkan dengan metode dual simplex sampai ditemukan memang pada sisi kanan untuk constraint itu bernilai positif semuanya. Oke, demikian saja penjelasan untuk analisis sensitivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.